ubur-ubur ikan lele diandak di dalam kuali. Kota Palangkaraya memang cantik sekali berkah kepemimpinan Bapak Nafarin dan Ahmad Zaini. Lagi jalan-jalan ke Kota Palangkaraya. Berjalannya 4 Bapak Bupati dan Wakil Bupati HSS yang tercinta. Niat hati hendak bertamu kula, mudahan bulik dibiniakan oleh Bapak Wali Kota. Tapi ada kumanya khusus bagi nang janda lawan duda aja. Amun nang sudah ada ulun ganti ujungnya. Ini Pak Wali, ini pantun ulahan supir ulun. Nah, ya kan. Amun kita jalan-jalan ke Kota Palangka, berjalannya 4 Bapak Bupati dan Wakil Bupati HSS yang tercinta, niat hati hendak bertemu kula, mudahan bulik hajat kita kabul semua. Amin. Amin. Sebuting lagi. Asik. Ulun kada ceramah bepantun aja kita. Iwak sapat jamur sehari. Jangan disangka iwak saluan. Kita berdapat hari ini berkat Bapak Haji Samsuri. Mudahan tahun kaina kita bertamuan pulang. Amin. Insyaallah. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa dhurriyyatihil kiram, amma ba'. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan ayahanda Ketua Umum Majelis Ulama Provinsi Kalimantan Tengah, ayahanda Profesor Kiai Haji Khairil Anwar MAG. Minta rida ayahanda ulun takamuka. Yang sama-sama kita muliakan ayahanda Tuan Guru Kiai Haji Khairuddin Halim, Ketua VW KBB Kalteng. Minta rida ayahanda dan seluruh tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita sayangi ayahanda Insinyur Haji Abdul Razak beserta ibu, dan ayahanda Brigjen Purnawirawan Samsul Rijal. Mudah-mudahan orang-orang tua kita diberikan Allah kesehatan, keafiatan dalam ta'ah dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota beserta ibu, Bapak Wakil Wali Kota, dan yang sama-sama kita cintai Bapak Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta ibu, dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan beserta ibu, dan yang sama-sama kita hormati Bapak Sekda beserta ibu, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Ketua Komisi A DPRD Kota Palangkaraya, seluruh kepala dinas pejabat Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kota Palangkaraya yang dirahmati oleh Allah. Kalau ulun sebutkan semuanya mungkin kada mayu waktunya, tapi tak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun lawan pian-pian barotaan. Wabil khusus yang ulun muliakan ayahanda ulun Bapak Dr. Haji Samsuri Yusuf MSI, Ketua KWHSS. Mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat sidin dan hajat kita barataan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Seluruh paguyuban, seluruh ketua ormas dan hadirin wal hadirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi ma'a syukrillah,
segala puji dan syukur milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat hidayah, taufik dan inayahnya sehingga kita bisa berkumpul bersama di tempat yang mulia dengan niatan yang sama, menjalin silaturahim halal bihalal dengan kula-kula kita barataan. Karena kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanya saja sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kamu akan mendapatkan rahmah. Halal bihalal adalah tradisi yang sangat masya Allah. Halal bihalal diambil dari kata-kata halla, ya hallu hallan. Ada istilah halal ma, air yang keruh menjadi jernih. Kalau kita mengartikan halal itu diizini, halal itu boleh. Orang bila imbah nikah halal apa kada? Halal. Bila pian tulak umrah halal, halal, halal aja. Berarti ambil, tapi jangan satu kuan. Ya kan? Halal. Maka ada halal ma, halal haram. Ada yang mengatakan halal bihalal ini diambil dari istilah mengurai daripada benang yang kusut. Tapi ulun yakin bubuhan warga HSS ini insya Allah silaturahminya terjalin kuat dan erat. Maka untung kita menjadi warga HSS. Ulun sampai ke Pekanbaru, Tambilahan, Kuala Tungkal. Ketika diundang ceramah di sana, orang sana kalau menyambat orang HSS ini Banjar Hulu Sungai. Menyambat Banjar Hulu Sungai. Jadi kalau orang Amuntai, Banjar Amuntai. Dan orang HSS dikenal dengan orang yang ramah tamah, orang-orang yang ahli ilm. Maka bersyukur ketika kita diberikan Allah Ta'ala pemimpin-pemimpin yang memperhatikan bagaimana agama ini. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Bapak Bupati dan Wakil Bupati HSS menyampaikan agar HSS ini menjadi semangat, sejahtera, agamis, mengayumi, teknologis dan mandiri. Ini adalah harapan kita semua. Orang bisa bersilaturahmi kalau ada semangat. Tadi ujar Pak Wabub, HSS Haji Saprudin dan Suryani. Kalau ulun menyambat Haji semangat dan sukses. Mudah-mudahan orang HSS ini sukses dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang mau bersilaturahim, orang-orang yang mau halal bihalal, itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat inilah yang sangat kita harapkan. Di dalam dunia ini ada dua. Yang pertama nikmat, yang kedua rahmat. Kalau orang hidup di dunia cuman dapat nikmat, maka nikmat itu bisa menjadi musibah, dan nikmat itu bisa membuat sengsara, dan nikmat itu bisa membuat kita bahagia. Maka dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita dengan doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala meminta rahmah. Maka dalam acara halal bihalal itu Allah akan menurunkan rahmat. Wa ghasyat bihimur rahmah. Allah akan memberikan rahmah kepada kita semua. Lalu apa yang dimaksud dengan rahmat? Para ulama berbeda pendapat.
Ada ulama yang mengartikan rahmat adalah husul suhulah fi talabil ilm wal amal wal ibadah wal ma'isyah. Arti rahmat itu adalah hasilnya kemudahan orang-orang yang beribadah itu secara otomatis mendapatkan ibadah yang luar biasa. Ampun maaf, seorang pejabat duduk di meja, ruangannya ber-AC, datang, cuman tanda tangan, tapi tanda tangan itu bermakna untuk mensejahterakan masyarakat, itu lebih ganal daripada orang nang begawi, keluar peluh keringat, penuh dengan susah payah. Tapi satu tanda tangan tersebut bisa membuat rakyatnya bahagia, bisa mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita harapkan. Maka orang-orang yang hidup di dunia cuma dapat nikmat tetapi tidak diberikan Allah taala rahmat, inilah ancaman yang sangat serius nanti akan kita dapatkan. Ampun maaf, ketika kita diberi anak itu adalah rahmat, tapi itu adalah nikmat. Tapi ketika anak tersebut tidak Allah berikan rahmat, maka anak tadi membuat kita menjadi menderita. Ketika Allah berikan kita kesehatan, tapi kesehatan itu tidak diberikan Allah Ta'ala rahmah, maka bisa jadi ketika kita sehat, kita melakukan kemaksiatan. Ketika kita diberikan Allah Ta'ala harta, tetapi harta itu hanya berwujud nikmat, Allah tidak memberikan rahmat, maka harta itu membuat kita bisa melakukan maksiat. Maka alhamdulillah, pada hari ini kita berkumpul bersama. Pada hari ini kita bertatap muka, menjalin silaturahim, mempererat hubungan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan yang namanya hubungan itu walaupun jauh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'rifu ansabakum tasilu arhamakum fa innaha la qurba li rahimin idza quti'at wa in kanat qaribah wa la bu'da laha idza wusilat wa in kanat ba'idah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan, kenalilah nasab-nasabmu. Jadi kita disuruh oleh Nabi mengenali nasab. Makanya orang-orang bahari sepupu 2 kali itu kayak bedang sanak. Mungkin ulun tak masuk orang nang tadudi. Orang-orang di zaman dulu bila besapupuan itu beilangan. Bahkan saking baiknya orang bahari, tanah beinjaman. Saking baiknya orang-orang di zaman dulu, walaupun sepupu 3 kali, asa badang sanak. Kenapa? Karena senangnya orang-orang zaman dulu ilang beilang dalam silaturahim. Rasulullah juga menerangkan, sesungguhnya jika tali persaudaraan itu terputus, maka hubungan itu menjadi jauh meskipun dekat. Dan kalau hubungan itu terhubung, kata Rasulullah, walaupun jauh terasa dekat. Jujur, ulun lawan ayahanda Haji Samsuri walaupun jauh tapi terasa dekat lawan Sidin. Karena kami lawan Sidin, termasuk lawan Bapak Wakil Bupati, orang negara yang boleh keluar dari negara tanpa visa. Nah, ya Kak, jadi bebas tanpa visa. Dan alhamdulillah kita dikumpulkan sekarang. Walaupun jauh terasa dekat. Tapi walaupun keluarga parak, tapi silaturahim tidak terhubung, itu terasa jauh walau di higa rumah. Maka di antara azab
azab nang kada nyaman kita diberikan keluarga tapi kada berawaan. Coba Bu, jangankan keluarga Bu, pian misalnya Bu, dua laki bini tapi berangutan walau sakamar nyaman lah Bu. Bu, pian dua laki bini sakamar tapi berangutan nyaman lah Bu. Nang nyaman kayak apa? Nang nyaman kayak apa? Bu, kenal Siti Khadijah Bu? Siti Khadijah itu 25 tahun bersama Rasulullah, kada pernah menyakiti Rasulullah. Jangankan menyakiti, ampun maaf, marangut aja lawan Nabi kada biasa. Lah pertanyaannya, Bapak di sini adakah nang kada pernah diranguti bini? Ada Pak? Pak Jenderal pernah Pak? Pak Brigjen nih, iya kah? Padahal ampun maaf Bu, satu kali pian marangut habis amal ibadah sunnah pian. Habis amal ibadah. Maka Islam sangat mengajarkan, jangankan dengan orang lain, ya kah? Atabassum fi wajhi akhika sadaqah, senyum pada saudaramu, saudara seagama, saudara seayah, seibu dan lain-lain, itu hukumnya sedekah. Kita akan bisa menjalin silaturahim dengan orang lain kalau dalam rumah tangga kita terjalin hubungan yang romantis. Ulun salut lawan Bapak Bupati, lawan Wakil Bupati HSS, kemana-mana Sidin kada pernah meninggal bini Sidin. Masya Allah, ulun asa cemburu. Ulun aja nang anom kada membawa. Allahu Akbar. Memang ibadah orang dua laki bini itu kan sangat dianjurkan dalam Islam. Ampun maaf, ujar guru ulun Bu ay, orang dua laki bini. Kenapa ulun mengoyak orang dua laki bini? Ulun pernah menemui di negara ada orang dua laki bini. Ujar nang bini lawan nang laki. Nah, ayo abahnya kita bersalaman. Ujar nang bini. Ujar nang bini bersalaman kita. Ujar nang laki, aku kok ada salah lawan ikam nang beduhulo maka hari raya. Ujar nang bini, ikam banyak salah lawan aku, nih hari raya aja kada dinukarakan baju. Hari raya orang besurungan lapat tadapat, inya dua laki bini behual hanyar imbas sembahyang hari raya kada berawaan. Ujar nang bini, aku kada ada salah. Ujar nang laki, aku kada ada salah. Maka Islam sangat menganjurkan orang romantis dua laki bini. Jar guru ulun nang tuha-tuha ni nah, musim hujan kada kawa tahajud hendak beudu menggigil barang haja jisidin. Orang dua laki bini sajam berayuan dua laki bini itu sama pahalanya setahunan puasa kada bebukaan tuh siang saben tahun saben hari, malamnya tahajud saben malam. Qiyamul lail kada beguringan, sanggup lah Bo? Kada sanggup kita. Tapi bila orang dua laki bini berayuan, pian nih kepala dinas ulun Masya Allah hari ini lengkap hadir sampai pembakal dibawa oleh Bapak Bupati. Pembakalnya di mana kan? Belakang tuh. Bun Abdisi ada. Karena ada santri ulun yang jadi pembakal. Membakal Haji Besuni. Apa? Orang nang dua laki bini inya romantis pian itulak mulai kandangan tulak berapa hari, bulang bulik itu berapa hari, setiap langkah kaki kita yang kita langkahkan ke sini apalagi lawan bini itu pahalanya sejam Allah beri 1 tahun ibadah. Jadi berapa jam nih? Jadi jadi guru ulun anang tuha-tuha kada kawa tahajud nak beudu manggigil barangai bawa berayuan lawan nini. Panggilannya romantis. Ujar nangkai, nek ingatkah kita behari lagi enum begendak di pahumaan. Ujar ini ingat ay kaya digeritiki ini haro takamih paninian. Nang apakah ditumpang betang paha kah ditumpang? Itu ibadah. Ya kala ibadah tak. Bahkan ujar Habib Abdillah, ampun maaf. Kita kan di sinilah berdapat bersalaman sampuk pipi
pipi kanan, pipi kiri, alhamdulillah, ulun nyaman banget disampuk ini, bersih beretan, rajin baik, ada nang menyampuki, nah sini nak belum belerep, rikuk ya, alhamdulillah itu sunnah toh, nang jauh-jauh kan bersalaman beragapan itu hukumnya sunnah, orang dua laki bini itu kadang madang jauh tetap sunnah nih tak, laki mencium bini itu sama pahalanya mencium hajar aswad, bini mengucup laki sama pahalanya mengucup hajar aswad, kadang kawan yang dimakan yang di rumah rancak-rancak, bulikan ini nah abahnya hajar aswad, iya kalak, bulikan ini kan hotel disediakan deh hotel, abahnya hajar aswad, makanya bebinian kan disuruh beginco, ya kah, disuruh bersikat gigi, ada siwak. Ini 7 hari 7 malam kada bersikat gigi, bayanang laki hendak minta hajar aswad, ujian ini, aja langsung kena corona nang laki. Allahu akbar. Maka alhamdulillah, ujar guru ulun, kita di akhir zaman ini mencari ibadah nang nyaman gawiannya, tapi ganal pahalanya. Allah berikan pian nikmat menjadi pejabat yang dimana bisa mensejahterakan masyarakat, menolong orang banyak, itu tidak Allah berikan kepada sembarangan orang. Ini atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana nikmat ini mendapat rahmah dari Allah? Maka orang yang mau bersilaturahim, orang yang mau halal bihalal, dia akan mendapatkan rahmah. Lalu bagaimana kita mengetahui apakah kita sudah diberikan Allah Ta'ala rahmah? Maka ciri rahmat di dunia, pertama mudahnya kita menuntut ilmu. Yang kedua, mudahnya kita beribadah. Alhamdulillah kita sekarang beribadah. Yang ketiga, mudahnya kita beramal. Mudahnya kita dalam kehidupan. Kita sekarang diberikan Allah rezeki yang berlimpah ruah. Berapa banyak sekarang saudara-saudari kita yang terbaring di rumah sakit. Berapa banyak sekarang saudara-saudari kita yang berpeluh keringat mencari nafkah. Berapa banyak saudara-saudari kita yang sedang mengeluarkan air mata karena ditinggal oleh keluarga yang tercinta. Tapi sekarang kita berkumpul dengan sukacita, dengan bahagia, mendapatkan sambutan, diberikan Allah Ta'ala fasilitas. Ini adalah wujud rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu wajib kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kemudian rahmah yang kita nantikan nanti adalah ketika kita meninggal dunia. Apa yang disebut orang yang mendapat rahmat? Makanya kan ketika orang meninggal almarhum, ya kada? Kalau lalakian almarhum, kalau bebinian almarhumah, kalau lalakian kada bebinian kada aluminium. Ya kan lakian kada binian kada aluminium tak? Ya. Almarhum, orang yang mendapat rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud orang yang mendapat rahmah? Maka dalam halal bihalal ini Allah akan memberikan rahmah nanti. Ketika apa? Yang pertama, suhulu sakaratil maut, mudahnya ketika sakaratul maut. Ini yang kita harapkan. Dan silaturahim ini membuat kita mudah nantinya sakaratul maut. Amin. Yang kedua, husulu suhulati jawabi mungkarin wa nakir. Nyamannya menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Yang terakhir, dukhulul jannah bighairi hisab. Hikmah daripada halal bihalal itu nanti yang kita harapkan masuk surganya kita tanpa hisab. Masuk surganya bighairi hisab, berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita cari. Dan kita yakin insyaallah dalam halal bihalal pada hari ini kita bisa memelihara dan merawat silaturahim dan ukhuwah dalam kehidupan bermasyarakat. Dan ulun yakin itu sudah ada pada pian-pian marotaan. Mungkin hanya ini yang dapat ulun sampaikan. Ulun banyak-banyak ampun maaf, minta halal, minta ridha lawan pian. Wabil khusus kepada para ulama, guru-guru agama, tokoh-tokoh masyarakat, ayahanda bunda yang tak bisa ulun sebutkan nama pian satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan takzim ulun lawan pian-pian barataan. Sebelum ulun tutup, ulun akhiri dengan pantung.
kupu-kupu menari riang, jaga, hinggap di bunga penuh warna. jaga, Silaturahmi tak boleh hilang meski jarak memisah lama. Pohon tiwadak, pohon paring, anak bakantan duduk di renting. Kayak apa awak kada manggering, amun kaingatan lawan nang di kalting. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.